Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari number one Sentai Goju jadi episode ke-44. Di episode sebelumnya Tega Jun dan semua burai dan akhirnya tersadar berkat Tega Sword dan God of Burn, namun tidak dengan Fire Candle. Selain itu Kwon yang tewas mendapat kesempatan kedua dari Tega Sword untuk mengabdikan dirinya pada adiknya yang tak lain yaitu Tono. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari di perayaan tahun baru, Tono bekerja di bazar di sebuah kuil. Namun kini Kwon yang berbentuk Dark Wolf Decaliber selalu mengganggunya dan muncul bahkan saat yang tak dibutuhkan. Selain itu, saat ini Boket yang ingin menjadi lebih baik hidup di dunia manusia direkomendasikan oleh Riko dan Ryugi untuk bantu-bantu di Half Century. Dan ketika melihat penampilannya yang imut, Saori dan Aoi pun setuju dan memperbolehkannya kerja di sana. Di sini awalnya Saori mengira gadis itu adalah kekasih Riko. Mendengar pertanyaan itu, Boket pun langsung panik dan membantah hal tersebut. Tak berselang lama, Kumade muncul memuji Boket yang tak lagi tersesat. Di satu sisi, Boket yang penasaran lantas bertanya apa yang akan mereka lakukan saat ini, mengingat mereka dan para Buredan tak lagi bermusuhan. Dan di sana Kumade menjawab bahwa mereka tentu akan fokus bersaing mengumpulkan ring Sentai sebab ring Sentai yang tersisa hanya 2 saja. Sepulang bekerja, Tono dan Kinjiro ditemui oleh original Sentai Origaret. Kedatangan Red Sentai itu ternyata untuk memastikan para Red Sentai bertindak dengan benar layaknya para Red Sentai pendahulu mereka, di mana menurutnya para Red Sentai haruslah punya jiwa kepemimpinan dan karisma yang kuat. Namun sejak ia memperhatikan Tono, Origaret itu tak menemukannya pada diri Tono, sehingga ia menilai Tono tak pantas menjadi Red Sentai. Namun ia malah menemukannya pada diri Susumi yang sayangnya malah telah menyerahkan ring Sentai Kuwagata padanya. Ternyata Susumi merasa ia tak mau lagi menjadi Sentai sebab ingin fokus mengejar mimpinya. Karena itu ia menyerahkan ring Sentai itu pada Origaret untuk diberikan pada Tono ketika ia sudah layak menjadi Red Sentai nanti. Namun karena menurutnya Tono belum berada di level tersebut, maka Origaret lantas berniat menggantikan posisinya sebagai pemimpin para Goju dan menjadi Red Sentai sejati di dunia itu. Di saat yang sama, tiba-tiba para kroco monster dari berbagai Sentai muncul menyerang warga kota dan hal itu membuat mereka terkejut. Dan setelah memperhatikan mereka, Kinjiro menduga bahwa itu merupakan ulah salah satu malapetaka lagi. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera bergegas memulai pertarungan untuk menolong para warga dan Origaret pun lantas ikut membantu. Lalu usai para monster itu dikalahkan, Tono menantang Origaret bertarung untuk memperebutkan ring Sentai yang ada padanya. Namun Origaret ingin semua Goju berkumpul dahulu agar ia bisa langsung membuktikan pada mereka juga bahwa Tono tak layak menjadi pemimpin. Sepulangnya ke Half Century, Tono dan Kinjiro menceritakan semua yang mereka alami pada para Goju lainnya. Dan setelah mendengar cerita itu, Tega Sword menduga Sentai itu punya hubungan dengan Super Sentai original, di mana para Sentai original aktif di dunia mereka sendiri di luar dunia para Sentai pada umumnya, yang berarti mereka punya universe sendiri. Sebab Kumade dan Tega Sword pernah sempat terdampar di dunia itu saat perang alam semesta dahulu. Bahkan para Sentai itu juga membantu mereka menyegel malapetaka dengan universe robo mereka. Karena pemegang ring Sentai King Ojar sudah diketahui, maka kini hanya keberadaan satu ring Sentai saja yang masih menjadi misteri. Di sisi berbeda, monster 2-in-1 kembali ke istana Buredano untuk membujuk Fire Candle ikut dengan mereka. Namun di sana sayangnya Fire Candle tak mau karena ia ingin terus memerangi manusia sebab ia merasa no one tak bisa hidup berdampingan. Keesokan harinya di suatu tempat terdapat 2 anak kecil yang bertengkar dan Origaret tak mampu untuk mendamaikan mereka berdua. Sementara Tono yang juga menyadari kejadian itu lantas membantu Sentai original itu mendamaikan keduanya, bahkan hingga Sentai itu malah dianggap pahlawan oleh mereka. Di sini Origaret lantas bingung mengapa Tono ingin membantunya padahal sebelumnya mereka bahkan ingin bertarung satu sama lain. Usai kejadian itu, Origaret pun berterima kasih pada Tono. Namun karena kejadian itu ia jadi bingung pada Tono terkait apakah ia benar-benar tak punya impian. Sebab dari berbagai Red Sentai yang pernah ia temui, mereka semua sangat bertanggung jawab. Untuk itu ia ingin menjadi pahlawan hebat seperti mereka. Namun ia merasa Tono tak punya keinginan seperti itu. Sementara di Half Century, tiba-tiba para Goju mendapat surat tantangan untuk memperebutkan ring Sentai terakhir. Tanpa pikir panjang mereka pun segera memenuhi tantangan tersebut.
Namun sesampainya di sana mereka dibuat terkejut sebab pemegang ring Sentai terakhir ternyata adalah Sasuke sang original Sentai Kaku Ranger Red. Setelah berubah, Sasuke pun lantas menguji kemampuan para Gozu dengan bertarung dengan mereka. Sementara Tono mengaku bahwa ia belum menemukan impiannya, hanya saja ia tak mau jika dibilang tak punya impian. Mendengar hal itu, Origa Red merasa Tono benar-benar tak layak menjadi pemimpin karena itu posisi Tono akan ia rebut. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dengan begitu pertarungan memperebutkan gelar sang original pun dimulai. Di pertarungan itu Tono dibantu oleh Kwon, namun kekuatan mereka tetap imbang. Akan tetapi ketika ia mengubah form menjadi Red Sentai berbeda, Origa Red berhasil dibuat terpojok. Sementara itu di sisi berbeda para Gozu lainnya masih melanjutkan pertarungan. Namun mereka juga dengan mudah dikalahkan oleh Sasuke. Tak lama kemudian Tono yang terdesak sampai di lokasi mereka dan membuat Origa Red dan Sasuke bertemu. Dan ternyata mereka pun sudah saling kenal. Ungkap yang memberi ring Sentai Kaku Ranger pada Sasuke ternyata adalah Origa Red. Sebelumnya ternyata Origa Red sengaja meminta bantuan Sasuke untuk mengajarkan pada para Goju terkait jiwa Super Sentai sejati. Akan tetapi di saat yang sama seekor malapetaka tiba-tiba muncul dan memperkenalkan diri pada mereka bahwa ia adalah prajurit Kledis yang bernama Kikano Hidal. Ketika monster itu menyerang mereka semua, Sasuke menggunakan kekuatannya untuk menangkis serangan itu meski kekuatannya tak cukup kuat untuk menghalaunya. Melihat kekuatan para Sentai sangat lemah, Vidal merasa ia tak perlu membangkitkan rekannya untuk menghabisi mereka. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita number one Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.